Al-Maidah ayat 105 yang akan disampaikan oleh Ustadz Sa'ad Murdi, dan sekalian nanti akan mohon doanya ya Pak Ustadz Sa'ad untuk mendoakan kita bapak-bapak ibu-ibu yang sedang sakit. Kepada Ustadz Sa'ad kami persilahkan. Terima kasih Bu Wi, jangan dipanggil Ustadz lah. Ya. Lebih mantap saya jadinya kalau dipanggil Bapak Sa'ad atau Sa'ad aja gitu. Belum sanggup lagi mikulnya gitu. Belum sanggup pakai apa Sa'ad ya. Ya. Baiklah kita tadabbur ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang tergabung di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita selalu mendapat nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an, nikmat sunnah dan sebagainya. Pagi ini kita mendapat nikmat kesehatan karena kita dapat hadir di Zoom ini sehingga kita dapat mengikuti pengajian pembahasan surah Al-Maidah ayat 105 di bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Sofianeti. Alhamdulillah kita dapat mengikutinya dan dapat memahami, semoga apa yang kita peroleh menjadi memperkuat keimanan kita, perbaikan amal ibadah kita dan kita istiqomah dalam menjalankannya. Amin. Selanjutnya kita masuki pembacaan tadabbur surah Al-Maidah ayat 105 yang telah disusun. Kemudian kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian, ya, apabila kalian telah mendapat petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'ah, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang
telah kamu kerjakan dahulu. Yang ta'lamuna yang selalu kamu kerjakan dahulu. Dia akan menerangkan. Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk orang-orang yang beriman, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dengan melakukan hal-hal yang berguna. Orang-orang yang tersesat dan tidak mengikuti seruan kalian, mereka tidak akan mendatangkan mudarat bagi diri kalian. Jika kalian sendiri telah mengikuti jalan yang benar, kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan pada hari kiamat kelak. Kemudian dia memberitahu kepada kalian perbuatan kalian di dunia, dia akan memberi balasan kepada kalian dengan balasan yang setimpal. Jadi dikatakan ya ayyuhallazina amanu alaikum ampusakum, itu orang-orang beriman, hai orang beriman, jagalah dirimu. Maksudnya di situ siksaan itu tidak menimpa secara khusus bagi orang zalim. Nah, maka juga menimpa secara keseluruhan di suatu negeri. Artinya kalau kita menjaga diri kita sendiri juga itu dalam bentuk jamak ya, amanu alaikum ampusakum, jamak semua, berarti kita juga menjaga diri saudara-saudara kita supaya kita tidak siksaan yang datang itu tidak khusus bagi orang yang zalim. Kalau dia menimpa kaum siapapun yang ada dalam itu akan tertimpa. Dijelaskan oleh dalam surah Al-Anfal ayat 25, bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Di situ dikatakan pelihara diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang zalim saja di antara kalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa amat keras siksaan. Nah, di sini karena tidak khusus, kita diminta saling mengingatkan agar kita tidak itulah salah satu cara menjaga diri kita dari maka kita diminta untuk menegakkan ngajak ke ma'ruf dan mencegah mungkar. Di situ kemudian ayat la yadurrukum man dhalla izah tadaitu. Tiadalah orang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian mendapat petunjuk. Allah akan menuhi neraka orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk tadi. Dalam surat dijelaskan dalam surat ayat 85, la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Di situ dikatakan sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jenis kamu dan orang-orang yang mengikut kamu di antara kamu semuanya. Ini ditujukan kepada orang-orang yang ingkar tadi. Orang-orang yang sesat tadi diserahkan. Dan orang yang mengikuti orang yang sesat itu semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dijelaskan pula tanggung jawab itu perorangan bukan per kelompok. Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, maka di dalam Al-Quran kita di Al-Baqarah dikatakan ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Nah, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan kewajiban diri kamu sendiri? Wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Padahal kamu membaca kitab. Di sini maksudnya Al-Quran. Kamu tidak berpikir. Nah, inilah ditujukan nasihat kepada orang-orang yang bilang nggak mau. Nasihat pada orang-orang pembaca kitab, itulah perlu diperhatikan. Oleh karena itu, mohonlah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dengan memohon rahmat kepadanya agar tidak merugi
sebagaimana doa Nabi Nuh yang dijelaskan dalam surah Hud ayat 47. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni a'udzu bika an aslaka ma laisa labihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh berkata, katanya apa doanya? Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa bihi ilmi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sebagai sesuatu yang tidak aku mengetahui hakikatnya. Wa illa taufirli wa tarhamni aku minal khasirin. Sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Itulah doa Nabi Nuh untuk perlindungan kepada Allah. Juga kita boleh berdoa demikian. Kemudian doa lain dalam surah Al-A'raf dikatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami, jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Itulah doa Nabi Adam dan Hawa, doanya untuk perbaikan. Tapi di situ ada kita mengaku kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam doa yang lain, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Kemudian firman-Nya dalam ayat ini, la yadurukum man dhalla izah tadaitum ila marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tiadalah orang yang sesat itu memberi mudarat kepada kalian apabila kalian mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, dan Dia akan menerangkan kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surah Al-Fatir Allah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tashab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Katakan situ, apa may zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaan yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan yang baik itu sama dengan orang yang tidak tertipu oleh syaitan? Pertanyaan tentulah tidak. Maka dalam berikutnya, fa inna Allah yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Maka sesungguhnya Allah membiarkan sesat siapa yang dikehendaknya, memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Maka janganlah kamu jagalah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Ini karena mereka tidak mau mengikuti, maka dikatakan kepada Nabi, jangan kau sedih tentang mereka. Itu innallaha alimun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat, gitu. Itulah yang tadinya. Kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita, ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Dia menerangkan kepada kamu apa yang dikerjakan. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah kian membersihkan sendiri. Jadi kita kan dikatakan kita kembali semua kepada Allah. Allah itu maha suci. Untuk menghadapkan yang suci kita harus suci juga. Oleh karena itu kita hendaklah membersihkan diri, selalu ingat kepada Allah, maka kalian menjadi orang yang beruntung. Dijelaskan dalam surah Al-A'la ayat 14, 15. Qad aflaha man tazakka
sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri itu dengan beriman. Jadi di sini kita diminta untuk meningkatkan keimanan kita, karena iman itu selalu berubah, kadang naik, kadang turun. Oleh karena itu kita jaga jangan sampai kita kehilangan keimanan kita. Untuk itu selalulah membersihkan diri. Kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla, dan ingatlah nama Tuhannya dan lalulah selalu dia sholat gitu. Nah, jadi terbanyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepadanya, dan dia selalu sholat yang tidak putus-putus. Arti sholat itu membakar dosa kita, membersihkan dosa kita sehingga kita bersih dan kita merupakan hubungan antara kita dengan Allah. Kemudian Allah menjelaskan kalian itu adalah umat yang terbaik. Dalam surah Al-Imran ayat 104 Allah menjelaskan wal takum minkum ummatun yad'u yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di situ dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kamu segolongan umat menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, katanya wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Jadi tidak cukup kita hanya mengajak kepada kebaikan saja, tidak mencegah kepada kemungkaran. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah menjelaskan kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi laka khairal lahum minhumul mu'minun wa aksaruhum fasiqun. Di situ dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu kalian adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Ini ditujukan kepada para sahabat pada waktu turun itu. Tapi itu sebenarnya itu ditujukan kepada kita semua umat manusia beragama Islam, dengan catatan mengikuti para sahabat itu, mengikuti orang-orang terdahulu. Orang terdahulu itu ada 3 generasi. Pertama itu para sahabat, kemudian pengikut sahabat, pengikut sahabat, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah orang yang generasi yang pertama yang tidak tercemar dengan segala macamnya. Ikutilah itu dengan pemahaman mereka dalam Al-Quran. Kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 rangkaian itu. Pertama, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dia antara perintah ini tidak terpisah antara satu dengan yang lain. Pertama, perintah kepada ma'ruf, mencegah munkar, kemudian beriman. Tidak bisa hanya pilih satu saja. Beriman saja, kalau tidak ta'muruna bil ma'ruf juga ada cocok. Atau tidak tanhauna 'anil munkar. Kita semuanya. Nah, maka kalau sudah ketiga itu dilaksanakan, walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentu lebih baik bagi mereka. Tetapi minhumul mu'minin wa aksaruhum lah. Jadi dia kebanyakan dari mereka tidak beriman. Mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan tidak beriman. Itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Itulah kondisi ahli kitab. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita dengan perkataan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qul haqqu mir rabbikum faman saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradikuha wa isyal taritu yughasu bima in kal muhli saw yaswil wujuh bi'sa sarabu wa sa'at murtafaqa. Di situ dikatakan
Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Barang siapa ingin beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa ingin kafir, biarkanlah dia kafir. Ini menunjukkan ini pilihan seseorang untuk menjadi berimankah, untuk menjadi kafir. Itulah yang dijelaskan kepadanya. Allah benar semua dia. Sesudah diketahui, diperintahkan, dikatakan semua yang datang dari Allah, Allah itu Allah benar. Kemudian pilihan tergantung kepada kalian. Tapi di situ dimulai dengan paman sa'al fal yu'min. Kemudian waman sa'a fal yakfur. Di situ beriman dulu didahulukan. Barang siapa ingin beriman, hendaklah beriman. Kalau dia mau ingin kafir, biarlah dia kafir. Inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang zalim itu gejolak yang mengepung mereka. Itu yang perlu dikatakan. Wa in yastaghisu yughasu bima kalmuhli yaswil wujuh. Mereka meminta minum, niscaya mereka diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Bi'sasarabu wasaat murtafaqah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek gitu. Nah, ini pesan ayat kepada kita bahwa perlulah kita memperbaiki diri. Kemudian Allah juga mengatakan kepada kita tentang beri petunjuk. Surah 28 ayat 56 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahabbta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di situ dikatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu di situ kepada kaum Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Ayat ini dibenarkan oleh paman sendiri, paman dari Nabi Muhammad, Abu Talib, tidak mau ikut agama Islam. Padahal itu adalah pamannya, saudara bapaknya yang dia sayangi. Tidak bisa Nabi Muhammad memberi petunjuk. Tetapi Allah menjelaskan, walakinnallaha yahdi may yasha. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Itu berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Jadi mereka memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Orang itu bersedia untuk memberi petunjuk. Wa alamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Kemudian dalam surah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 94. Misalnya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah oleh kamu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini perintah kepada Allah menyampaikan semua yang telah diturunkan kepadanya. Jadi tidak ada lagi yang tertinggal. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi tidak menyampaikan sesuatu, itu ada problem dengan hati orang-orang itu dan beberapa penyakit. Nah, inilah banyak menjelaskan kepada kita apa yang disampaikan kepada Allah, dari Allah kepada kita, itulah kita terima. Sebab tadi dikatakan kebenaran itu semuanya datang dari Allah. Nah, kemudian kita berpalinglah kepada orang-orang musyrik. Kemudian Al-A'raf 165 menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasuma zukkiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anis su'i wa ahazna allazina zalamu bi'azabim ba'isim bima kanu yafsukun. Situ maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan yang jahat. Kemudian wa ahazna allazina zalamu azabim ba'isim bima kanu yafsikun. Nah, kami
timpakan kepada orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Itu Allah menjelaskan kepada kita orang yang mencegah kejahatan itu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, itu daripada kita. Kemudian Ashab surah 61 ayat 3 mengatakan suasana kepada kita, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kita tidak mengerjakan tapi kita mengatakannya, itu sangat buruk sekali. Allah berkata kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Hud, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa razaqani minhum rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifukum ila ma anhakum anhu wa in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihil unib. Situ Allah mengatakan cerita Nabi Syuaib kepada kaumnya, bagaimana perkiraanmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dianugerahkannya kepadaku dari apa adanya rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Kemudian saya mau ambil ayat di situ, wa ma yuridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Aku tidak berkenak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Tapi in uridu illa islaha mastata'tu. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan kebaikan selama aku masih berkesanggupan. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada petunjuk bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku bertakwakal dan hanya kepadanya aku kembali. Kemudian dalam surah Al-Maryam ayat 49 sampai 51, wa ma lahum anit tazkiratim mu'ridin. Maka mengapa mereka orang kafir berpaling dari perintah Allah? Ka'annahum humurum mustamfirah. Itu dikatakan seakan-akan mereka itu seperti kuda keledai liar lari terkejut. Kemudian parrat min kaswarah. Nah, itu dia lari dari singa. Jadi kerja Allah menjelaskan kepada kita, orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang itu, dia lari dari kita itu seperti keledai terkejut ketemu singa. Bagaimana dia lari sangat kencang gitu. Itu sulit kita bayangkan. Itulah Allah menjelaskan kepada kita. Kemudian Allah berfirman surah Yusuf kepada kita menjelaskan bahwa jalan yang benar itu adalah ini katanya. Surah Yusuf ayat 108 menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hazihi sabili ud'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Di situ katakan, inilah jalan agamaku, aku orang yang mengikutiku dan mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian surah An-Nahl ayat 125 mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, di situ katakannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Wajadiltum billati yahsan, bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili.
sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa yang sesat di jalan Allah, di jalannya. Wa'lamu bil muhtadin, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian surat Luqman menjelaskan kepada kita, la tusa'ir haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Kemudian Allah, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Nah, jadi kita tidak boleh sombong. Wala tamsi fil ardi mahra, janganlah kamu berjalan muka di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang kula muhtalim fahur, orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu yang perlu diperhatikan. Semoga kita dengan ayat ini kita tidak termasuk orang yang angkuh, tidak termasuk orang yang sombong, karena kita sudah diperingatkan. Kemudian dalam surah itu berkenaan dengan menjaga diri dari api neraka, Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Tahrim ayat 6, katakannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ilazun sidadul la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di situ dikatakan, wahai orang beriman, gitu ya, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian dijelaskan api neraka itu bagaimana. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Manusia di situ adalah orang kafir, orang musyrik, itu jadi bahan bakarnya. Kemudian alaiha malaikatun ghilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya itu malaikatnya itu orang kasar, keras, tidak akan mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi tidak bisa disogok di situ, jangan-jangan itu. Dan mereka selalu apa yang diperintahkan. Itulah ciri daripada malaikat. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita mentadaburi, membahas ayat ini, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, semoga kita diselamatkan dan dapat menjadi orang yang beruntung, karena kita diharapkan istiqomahlah kita mempelajari Al-Quran, berdahamanya menjadi sahabat Al-Quran. Semoga dengan bersahabat dengan Al-Quran, nanti Al-Quran menjadikan datang kepada kita, membawa semangat kepada kita, membela kita di kubur dan di akhirat besok. Tapi dengan syarat kita istiqomah, janganlah kita turun di tengah jalan. Itu. Kemudian atas perhatiannya, atas apa yang kita peroleh ini, kita ucapkan alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, semua yang kita sampaikan ini tentu ada kekeliruan, karena sebagai seorang penuntut ilmu tetap belajar terus, karena itu mungkin ada kesalahan. Atas kesalahan itu mohon dimaafkan. Kepada Allah minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekalian doa Pak Saad, doa untuk Ibu Dr. Ana, juga untuk Buya Rizal, dan untuk Bapak Ibu yang sedang kurang enak badan. Minta tolong yang sakit. Saudara kita yang sakit, yang mendahului kita, semoga kita mereka diampuni dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ampunilah pada dosa kami, dosa para ibu kami, dosa para guru kami, dosa turunan kami, dosa pasangan kami, dan dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Amin ya Allah. Dosa orang yang mungkin teraniaya oleh perbuatan kami. Ampunilah mereka semua dan juga ampuni kami.
Ingat, Allah, Engkaulah yang maha pun dan maha memberi kesembuhan. Engkau telah memberikan penyakit kepada kami. Alhamdulillah kami bersyukur karena beridho atas penyakit yang kau berikan kepada kami. Namun sebagai manusia kami tidak mampu menanggung beban penyakit itu. Oleh karena itu kami mohon kepada Engkau, angkatlah penyakit-penyakit yang kau berikan kepada kami. Kami kena terima dengan ikhlas dan Engkaulah yang bisa mengangkatnya. Tolonglah angkat penyakit yang ada pada kami. Kepada kami. Kemudian kami berharap dengan penyakit yang kau berikan kepada kami itu Engkau merupakan kefarah kepada kami untuk mengangkat dosa-dosa kami, dihapuskanlah dosa-dosa kami dari apa yang kami buat dan dosa teman-teman kami, dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz Sa'ad atas doanya. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita ya Allah. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan tadabbur Al-Quran intisari surat Al-Maidah 105 yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Sa'ad Murdi.